Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, pernah berkata, faqad an'ama Allahu alayya bi ni'matain wa la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepadaku dengan dua nikmat. Nikmat yang dua ini aku tidak tahu mana yang lebih utama. Yang pertama, Allah berikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam. Dan yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikan aku pengikut Khawarij. Nikmat yang pertama, nikmat Islam, dan nikmat berada di manhaj yang hak, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nikmat yang kedua, ini merupakan dua nikmat yang sangat besar. Nikmat di mana Allah beri taufik kepada seseorang untuk memahami sunnah, untuk belajar sunnah, memegang sunnah, mengamalkan sunnah, kemudian mendakwahkannya. Ini nikmat tersendiri. Bahkan Abul Aliyah itu mengatakan, aku tidak tahu dari dua nikmat ini mana yang lebih utama. Oleh karena itu, ikhwannya Allah jadikan, Imam Ahmad rahimahullah berdoa agar diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Dengan dua nikmat ini kita juga berharap semoga Allah mewafatkan kita di atas dua nikmat ini. Nah, nikmat sunnah, kita tahu ajaran yang wasatiyah, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan tidak berkurang-kurang. Dari semua sisinya nikmat. Dan nikmat sunnah ini nikmat yang dengannya kita harapkan bisa meminum telaga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kita terus berdoa dan bersyukur dengan cara terus talabul ilmi, nuntut ilmu tentang Islam, tentang sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Di antaranya dengan belajar hadis-hadis beliau. Kita baca hadis-hadis beliau dan kita pelajari. Kemudian kita duduk di majelis ilm, di majelis para ulama dan duat salafiyin. Walaupun mungkin ketika kita duduk kita dapat satu atau dua hadis, tapi kita mengharapkan keberkahannya, dan semoga dengan satu dua hadis ini Allah angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwah yang Allah muliakan, kita memasuki bab baru, bab qasri sholati fi safar, bab tentang mengqasar salat dalam safar. Apabila dikatakan apa makna mengqasar salat ketika safar, kulna, kami jawab, ini yang berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maknaha an yusalliya ar-rubaiyata raq'ataini, menjadikan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, menyingkat atau mengqasar, ya, yang asalnya 4 rakaat menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Adapun yang 3 rakaat tidak, ya, tidak menjadi 1 atau 1,5. Yang dikosor hanya solat yang 4 rakaat, ya. Jadi an yusalliya ar-rubaiyah raq'atain, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat itu berapa solat? Zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Jadi berapa solat? 3, bukan 2. Anda dengar 2. Mungkin kecepatan ngomong. Jadi yang dikosor adalah solat yang berapa rakaat? 4. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ma as-safaru alladhi tuqsaru fihi shalah. Safar yang bagaimana yang dibolehkan untuk dikosor, yang sholat dibolehkan untuk dikosor. Tentang masalah ini ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ulama tentang safar yang bagaimana yang sholat itu boleh diqasar. Al-qawlu al-awwal, pendapat yang pertama, yara ba'du ahli al-ilmi anna as-safara alladhi tuqsaru fihi as-salah mutlaqu as-safar. Ini pendapat pertama. Sebagian ulama memandang, artinya berpendapat bahwa safar yang dibolehkan atau disyariatkan untuk mengqasar salat itu mutlak safar. Safar apa saja secara mutlak, ya. Ini pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan keumuman dari ayat yang ke-101 surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat. Kalimat ad-darab fil ard, wa idza darabtum fil ard, kalimat ad-darab fil ard ini artinya keluar dari tempat
mukimnya seseorang ke mana saja yang dia kehendaki. Ini makna wa idza darabtum, dan ini pendapat yang pertama. Jadi mutlaqus safar, safar secara mutlak. Pendapat yang kedua, yara akharun annahu muqayyadun bimasafah. Pendapat yang kedua, safar itu dikaitkan dengan jarak, dan jarak bolehnya seseorang mengqasar salat dalam safar apabila sudah berjarak 16 farsakh. 16 farsakh. Dan 16 farsakh ini tahdidnya adalah 83 km. 83 km kurang lebihnya. Seseorang yang melakukan perjalanan kemudian mencapai jarak kurang lebih 83 km, berarti dia telah melakukan safar. Ya. Ini pendapat yang pertama, dan seingat ana ketika saya tanya kepada Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah, beliau memilih pendapat yang kedua ini. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tetapi penentuan 83 km ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, butuh dalil. Ya, butuh dalil. Mana dalil dari sunnah yang menjelaskan tentang batasan safar itu 83 km? Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, walam yamsah ahadun al-ardha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wala qaddara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ardha la bi amyal wala farasikh warrajulu qad yakhruju min al-qaryati ila as-sahra li hatabin ya'ti bihi fayaghibu al-yawmayn wath-thalathah فيكون مسافرا وإن كانت المسافة أقل من ميل بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرا فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentakdirkan, tidak menentukan perjalanan dengan jarak beberapa mil atau beberapa farsakh. Terkadang orang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keluar dari kampungnya ke Sahra, kemudian dia tidak pulang, ya, sehari atau 2 hari atau 3 hari. Jaraknya cuma 1 mil atau kurang dari itu, ya, kurang dari itu, untuk cari kayu bakar. Dan orang tersebut, ya, kata beliau, melakukan safar, terhitung safar, padahal jaraknya dekat,
ya. Tapi tidak pulang 2 atau 3 hari. Berbeda dengan orang yang sehari dengan jarak yang sama pulang. Jadi dia tidak mengqasar dan tidak dihitung safar. Jadi untuk tahdid jarak dengan 83 km ini, pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak menemukan dalilnya dari sunnah, ya. Oleh karena itu beliau membawakan pendapat yang ketiga, dan pendapat yang ketiga ini beliau condong ke sini. Yakni anna dzalika yarji'u ila al-'urf. Jadi safar itu kembali ke urf. Fama ta'arafa an-nasu annahu safarun fahuwa safar. Ketika manusia, lihat, fama ta'arafa an-nas, menurut manusia urufnya safar, maka dikatakan safar. Beliau berkata, fama ta'arafa an-nasu annahu safarun fahuwa safar. Ketika manusia memaknai bahwa perjalanan dari satu tempat ke tempat tertentu sudah dikatakan safar, maka dihukumi safar. Kembalinya ke uruf. Uruf ini adat kebiasaan. Dan ini kata beliau ikhtiarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Al-Muwaffaq yakni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian banyak dari para ulama, ya, yang mereka berkata at-tahdid bil masafah yahtaju illa dalil wa la yujadu dalilun alaih. Jadi pembatasan safar dengan jarak tertentu membutuhkan dalil, dan tidak ada dalil atas batasan safar. Berikutnya tentang hukum mengqasar salat dalam safar, apakah wajib atau sunnah? Ulama juga berbeda pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, mengqasar salat yang 4 menjadi 2 rakaat adalah wajib. Mereka memakai 2 dalil atau minimalnya 2 dalil. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dengan dalil ini, mereka yang mengatakan qasar itu wajib, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar mengqasar salat. Dan ketika tidak safar, mukim, beliau menyempurnakan salat 4 rakaat. Dan tidak ada keterangan ketika Rasul safar, Rasul menyempurnakan salat, ya. Jadi kata mereka, dengan dalil ini wajib kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama yang berpendapat hukumnya wajib dengan dalil ini, shallu kama ra'aitumuni usolli. Dalil yang kedua, mereka yang berpendapat bahwa mengqasar salat ketika safar hukumnya wajib adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, awwala ma furidatis salatu kanat rak'atain. Awal-awal salat diwajibkan itu jumlahnya 2 rakaat. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zida fi salatil hadar wa uqirrat salatus safari ala al-faridatil ula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka
ditambah lagi 2 rakaat ketika mukim, dan sholat safar tetap 2 rakaat sesuai dengan kewajiban yang pertama. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Mereka yang mengatakan bahwa mengqashar sholat itu wajib ketika safar, mengatakan dari hadis ini kalimat ukirat sholatus safar alal faridatil ula, ini menunjukkan bahwa qashar sholat ketika safar hukumnya wajib. 2 hadis ini dibantah oleh ulama yang memakai 2 hadis ini, dibantah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dari sisi pendalilannya. Kata beliau, dalil yang pertama yang mereka gunakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, kami berkata hadzal hadis laisa ala umumihi fi kulli syai'. Jadi hadis ini keumumannya tidak pada segala sesuatu, bal fi sifati as-salati faqat, tapi hanya dalam tata cara solat saja. Tata cara solatnya, maka masuk hadis ini, menggunakan hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, dari takbir sampai salam. Jadi ini bantahan dari ulama yang mengatakan tentang wajibnya mengqashar ketika safar dengan hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, adalah apa? Hadis ini keumumannya tidak pada segala sesuatu, khusus dalam masalah apa? Tata cara sholat. Jadi umumnya makhsus, al-am al-makhsus. Makanya Rasul SAW ketika mencontohkannya itu di mimbar, kemudian Rasul SAW bilang, aku sholat itu agar kalian mengikuti sholatku. Dan Rasul berkata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalil yang kedua yang digunakan oleh sebagian ulama tentang wajibnya mengqashar salat ketika safar, kata beliau, inda ta'ammul la yatabayyanu al-wujubu min hadzal hadis. Inda ta'ammul la yatabayyanu al-wujubu min hadzal hadis. Wujubnya dengan domah, mestinya dia fa'il dari kata yatabayyan. Kata beliau, ketika diperhatikan maka tidak ada keterangan yang jelas dari hadis ini tentang kewajibannya mengqashar salat ketika safar. Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala faridati, bukan perkataan Nabi, perkataan Aisyah radhiyallahu anha alal faridatil ula, di atas kewajiban yang pertama, bisa jadi maksudnya, kata beliau, kanat fardhan qabla an yutimma, kewajiban sebelum disempurnakan. Wa hadza la syakka fihi anna rak'ataini fardun qabla an tatimma shalah. Dan tentunya tidak ada keraguan bahwa 2 rakaat itu wajib sebelum sempurnanya salat. Wa laysa sharihan fil wujub. Hadis ini tidak tegas tentang kewajiban mengqashar salat ketika safar. Wal qaidah, dan kaidahnya ini beliau pakai kaidah fiqhiyah. Ya, Masya Allah ya ikhwan. Jadi kalau kita belajar atau baca bukunya ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ngajari kita menggunakan kaidah. Oleh karena itu bagi tulabul ilmi belajar ilmu usul, ada 4 atau 5 hal yang harus dikuasai. Pertama bahasa Arab, kemudian usul hadis,
kemudian usul fikih, kemudian qawaid fikhiyah, kemudian usul at-tafsir. Anak sering nyampaikan ke kawan-kawan di pesantren untuk menguasai 5 usul ini. Al-lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Kemudian yang kedua apa? Usul hadis, mustalah hadis. Yang ketiga usul fikih, kemudian qawaid fikhiyah dengan usul at-tafsir. Ini ilmu sangat penting sekali, apalagi bagi mereka-mereka yang ingin mengajar. Beliau pakai kaidah anna ad-dalila idza ta'arrada lil ihtimali saqata bihi al-istidlal. Dalil kalau ada kemungkinan, ada ihtimal yang lain, kemungkinan makna lain, maka tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa beristidlal dengan dalil ini, karena ada ihtimal yang lain, ya. Karena dia pakai ihtimal, yang lain pun bisa pakai ihtimal, karena hadisnya tidak sharih, tidak tegas, ya. Oleh karena itu kata beliau, wal qaulur rajih fi hadhil mas'alah, pendapat yang rajih, pendapat yang unggul dalam masalah ini, annal qasra sunnatun muakkadatun jiddan. Qasar itu adalah sunnah muakkadah, jadi bukan wajib. Kemudian beliau berkata, wa annal itmama makruhun, dan itmam menyempurnakan solat ketika safar makruh hukumnya. Jadi ketika safar, solat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, ini makruh. Jadi sunnah muakkadah, tapi belum masuk derajat wajib. Ini tentang hukum qasar ketika safar. Baik. Apa dalil qasar ketika safar hukumnya sunnah muakkadah? Beliau menyebutkan dalil. Dalilnya, para sahabat di masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, mereka dulu salat di belakang Utsman radhiyallahu an. Kata beliau, manusia di masa awal-awal, kana nas fil awal, yang menjadi amirul hajj, amir haji adalah khalifah. Yang menjadi amirul hajj adalah sang khalifah, ya. Khalifah inilah yang solat mengimami kaum muslimin di masa awal. Dan Utsman ketika menjabat sebagai khalifah, amirul mukminin, selama 12 tahun, ya, di 8 tahun pertama itu mengqasar solat di Mina. Sisanya, ya, dengan takwil beliau tidak mengqasar solat, menyempurnakan solat. Jadi Utsman menjabat khalifah berapa tahun? 12 tahun. 8 tahun beliau radhiyallahu an mengqasar solat, sisanya tidak mengqasar solat, menyempurnakan solat. Dan para sahabat, ya, solat di belakangnya 4 rakaat. Sebagian sahabat mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka berkata, kaifa yutimur rasul, ya, bagaimana yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, kaifa yutimu, artinya bagaimana Utsman menyempurnakan salat sedangkan Rasul, Abu Bakar dan Umar tidak menyempurnakan salat, mengqasar salat. Sampai ketika masalah ini didengar oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, karena pandangan dari Abdullah bin Mas'ud ini menyelisihi sunnah, dari sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ada pelajaran yang menarik ikhwan yang Allah muliakan. Walaupun Abdullah bin Mas'ud mengingkari Utsman bin Affan ketika beliau menyempurnakan salat 4 rakaat di Mina, ketika beliau bermakmum di belakang Utsman bin Affan, beliau mengikuti Utsman bin Affan. Ketika ditanya, beliau menjawab, al-khilafu syarr. Al-khilafu syarrun. Khilaf ini apa? Merupakan keburukan, syarr. Nah, beliau mengikuti salatnya Utsman radhiyallahu an. Nah, diambil dari sini ikhwan Allah muliakan, seandainya hukum safar, hukum qasar dalam safar itu wajib 2 rakaat, maka para sahabat radhiyallahu anhum yang salat di belakang Utsman batal salatnya, tidak sah. Ya, tapi mereka salat berapa rakaat? 4 rakaat. Ini menunjukkan bahwa mengqasar salat hukumnya sunnatun muakkadah, tidak wajib. Ini pendalilan sangat kuat sekali. Dalil yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa salat qasar, mengqasar salat ketika safar. Jadi ketika misalkan antum safar ke mana? Ke Surabaya atau kemana lah ya, kemudian salat 2 rakaat zuhur, asar, isya 2 rakaat, ini hukumnya apa? Sunnatun muakkadah, tidak wajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan Syekh berkata, fas-sahihu minal aqwal annal qasra sunnatun muakkadah. Pendapat yang benar bahwa mengqasar salat ketika safar adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Tetapi kata beliau, yukrahu lil insan an yatrukaha. Makruh hukumnya bagi seseorang tidak meninggalkan qasar, kecuali kalau ada sebab. Sebab kita menyempurnakan salat ketika safar, di antara sebabnya apa? Kita bermakmum di belakang orang yang salat 4 rakaat, seperti kita bermakmum pada orang mukim. Rasul berkata, sallu kama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, ma balur rajul yusalli rak'ataini wa ma'al imami arba'an. Kenapa seseorang salat 2 rakaat, tapi ketika bermakmum dia salat 4 rakaat? Ketika bermakmum di belakang imam dia salat 4 rakaat. Qala, Ibnu Abbas berkata, tilka hiyas sunnah. Itulah sunnahnya. Itu adalah sunnah. Ya. Masalah yang ketiga, ikhwan yang Allah muliakan, masalah yang panjang, tidak kita bahas tentang berapa lama orang dikatakan safar. Berapa lama orang dikatakan safar? Ya, pendapat yang ana lihat, yang ana pilih juga adalah ketika kita belum mau pulang ke rumah masih dihukumi safar. Ya, masih dihukumi apa? Safar. Dengan beberapa dalil. Para sahabat pernah mengqasar salat berapa bulan ketika perang Azerbaijan. Ya, berbulan-bulan mengqasar mereka. Ya, jadi tidak ada batasan waktu berapa lamanya. Jadi kita masuk ke hadis, dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisnya cuma satu ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala
sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safari ala raq'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menambah dalam safar beliau lebih dari 2 rakaat. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud dari la yazidu fi as-safari ala raq'atain adalah tidak menambah lebih dari 2 rakaat dari sholat yang asalnya 4 rakaat, ya. Hadis ini memiliki beberapa pelajaran atau faedah. Faedah yang pertama, al-istidlal bi af'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'ali al-khulafa'ir rasyidin. Berdalil dengan fi'il Nabi, perbuatan Nabi dan perbuatan al-khulafa'ir rasyidin. Jadi berdalil itu salah satu caranya adalah dengan perbuatan Nabi, dengan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kalau berdalil dengan aqwal, ini perkara yang ma'ruf. Aqwal banyak. Rasulullah SAW banyak bersabda, ya. Qol, berkata, bersabda. Ini banyak sekali. Nah, jadi beristidlal dengan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kebiasaan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Juga beristidlal dengan perbuatan sahabat yang besar, al-khulafa ar-rasyidin. Di sini Ibnu Umar berkata, aku menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar salat 2 rakaat. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar, begitu juga Utsman. Lihat, berdalil dengan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdalil dengan fi'il para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah manhaj salaf. Manhaj salaf itu mengembalikan kepada para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sahabat yang berkata, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah atau semua ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lakukan. Setiap ibadah yang tidak dicontoh oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lakukan. Ya. Contohnya apa, ikhwan? Contohnya adalah kita praktekkan ke hadis. Ya. Kita praktekkan ke hadis tentang zikir berjamaah. Zikir berjamaah sebagian mereka menggunakan dalil wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Mereka menggunakan dalil dengan ini. Ya. Pertanyaannya, apakah Rasul melakukan zikir berjamaah? Tidak. Apakah para sahabat Rasul SAW melakukan? Tidak juga. Ya. Jadi kullu ibadatin
la yata'abbaduha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Semua ibadah yang tidak dicontoh atau tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu lakukan, ya. Faedah yang kedua, annahu yanbaghi lil insan an yu'ayyida al-hukma bima yadullu ala baqaihi. Hendaknya bagi seyogyanya bagi seseorang, sepatutnya selayaknya bagi seseorang untuk memperkuat hukum dengan dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketetapan hukum tersebut. Jadi seyogyanya bagi seseorang ketika menetapkan hukum atau ketika menyampaikan hukum diperkuat dengan dalil yang menunjukkan dalil ini tidak dimansuh, dalil ini tetap, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, aku menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika safar dan beliau mengqashar salat tidak lebih dari 2 rakaat. Nah, kemudian beliau mengatakan demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman. Kalimat demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman menghilangkan prasangka sebagian orang yang mengatakan atau yang menyatakan bahwa ini mansukh, hukumnya dihapus. Nah, jadi qashar ketika safar hukumnya tetap tidak dimansuh, sebagaimana dicontohkan sama Rasulullah SAW, juga dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini sebuah contoh yang baik dari yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika berdalil, ya. Berdalil, ketika kita berdalil, ikhwan Allah muliakan, berhujjah, kita selain pakai hujjah dari Al-Quran dan Sunnah, kuatkan dengan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu perkataan Allah, perkataan Rasul dan sahabat. Rasul SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di hadis yang kita bahas, ikhwan, itu Syekh Utsaimin memberikan 3 faedah. Faedah yang ketiga, kata beliau, anna al-hukma lil aghlab. Anna al-hukma lil aghlab, bahwa hukum itu diambil dari kebanyakan kondisi, dari kebanyakan, dari aglabiyah, kebiasaan dan kebanyakan. Diambil dari perkataan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, aku safar menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengqashar salat tidak lebih dari 2 rakaat. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Perkataan Abdullah bin Umar, begitu juga Utsman. Antum tahu Utsman ketika di Mina tidak mengqashar salat, tapi apa? Menyempurnakan salat, ya kan? Nah, yang dilakukan oleh Utsman menyempurnakan salat ini sering atau tidak? Tidak. Kebiasaan kebiasaan Utsman dan seringnya Utsman ketika safar adalah mengqashar. Dari Madinah ke Mekah itu mengqashar. Kasus parsial tidak bisa dijadikan dasar sebuah hukum. Hukum itu
dikuatkan dengan kasus yang aglabiyah. Makanya kalau ada sebuah kaidah, kemudian ada pengecualian dari kaidah ini, tidak membatalkan kaidah, karena al-hukum lil aghlab, ya, al-hukum lil aghlab. Karena bisa jadi ikhwan, setiap kaidah ada pengecualiannya. Jadi pengecualian yang muncul dari hukum tidak membatalkan hukum. Pengecualian yang muncul dari kaidah tidak membatalkan kaidah. Anak kasih contoh. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Aku telah mengutus para rasul, kata Allah, kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kami jadikan para rasul itu istri dan keturunan. Jadi para rasul, para nabi punya istri, punya keturunan. Ada satu rasul yang tidak menikah. Siapa? Isa. Tidak menggugurkan ayat yang mulia ini. Ya. Jadi kadang kaidah ada pengecualian, tapi tidak menggugurkan kaidah atau hukum. Anak kasih contoh kaidah yang ada pengecualian. Kullu hayawanin yuharriku fakkahul asfal hinal madad. Setiap hewan ketika ngunyah menggerakkan geraham yang bawah. Antum kalau ngunyah, yang antum gerakan geraham yang mana? Yang bawah. Kambing bawah. Antum lihat kambing enggak? Kambing itu ajib akhi. Kambing itu baik, ya, senyum terus sampai mati, digodok pun senyum kepalanya. Iya kan? Taib, ini bercanda aja. Hewan ketika ngunyah yang kegerakan apa? Bawah. Kambing, sapi, kerbau, ya kan? Ada satu binatang yang ketika ngunyah yang atas yang bergerak, yang dia gerakan. Siapa yang tahu? Buaya, ya kan? Ada pengecualian. Buaya kalau ngunyah bukan bawahnya tapi atasnya, tidak membatalkan yang banyak, ya. Jadi Utsman sesekali menyempurnakan sholat, tidak membatalkan hukum qasar dalam safar, ya. Al-hukum lil aghlab, hukum itu untuk kebanyakan. Taib. Ada pertanyaan ikhwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau kita pulang kampung untuk beberapa lama dengan niat tidak mukim, apakah sholatnya di jamak atau di qasar terus selama di kampung? Taib. Antara jamak dan qasar ada pembahasan tersendiri kan? Beda-beda. Jamak terkait dengan masyaqqah. Ingat kan? Jamak terkait dengan masyaqqah, pakai hak, masyaqqatun, al-masyaqqatu, bukan masyaqqa. Sekali lagi, tapi ini sebagai pengingat aja ya. Masyaqqah itu bumbu. Ketika ada masyaqqah maka boleh dijamak dan tidak terkait dengan safar. Tidak terkait dengan safar, walaupun mukim bisa menjamak ketika ada masyaqqah. Contoh sakit, masyaqqah,
Orang yang sakit bisa menjamak sholat, tapi tidak mengqasar selama kalau dia tidak dipindahkan ke kota lain. Sakitnya di dalam kota, dia boleh mengqasar, menjamak. Ibu-ibu yang repot, yang menyusui, boleh menjamak. Banyak contohnya disebutkan sama ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau qasar terkait dengan safar, selama antum masih safar, belum pulang, boleh bagi antum mengqasar 2 rakaat. Ketika antum sholatnya di rumah sendiri, karena misalkan nggak berjamaah karena terlambat atau apa ya, di rumah sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Selama masih belum sampai ke kampung lagi, maksudnya selama ke tempat antum ya, tadi tidak dibatasi. Mohon bertanya kepada Ustadz, apakah kita ketika safar tidak mengqasar bisa dikatakan bodoh atau sombong? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan bahwa safar itu apa? Rukhsah, keringanan ya, dan sebaik-baik kita mengambil rukhsah ya. Apakah sombong atau bodoh? Wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan manfaat ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.